Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sehat dan semangat ya Pak. Kita semua semoga kabar mahasiswa di sana dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait digital citizenship. Jadi kewarganegaraan digital. Ini ada kaitannya dengan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ketika mempelajari pendidikan Pancasila, ada topik bahasan terkait Pancasila sebagai satu sistem etika, di mana akan membahas hal baik buruk dari perilaku seseorang, maka juga akan bersinggungan dengan bagaimana warga negara itu menggunakan teknologi digitalnya dengan baik dan benar, sehingga kita terbebas atau jauh dari perilaku-perilaku buruk atau perilaku-perilaku tidak bermoral di teknologi digital. Kemudian kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan ya, bahwa kewarganegaraan sendiri sebagai sarana untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas ya, bahwa warga negara yang baik dan cerdas itu bukan hanya warga negara di kehidupan nyata saja. Sekarang ada istilah tren kehidupan dunia maya ya. Ada digital citizen ya, ada netizen ya. Ini juga harus ada perilaku baik dan cerdas di dalam aktivitas di teknologi digital. Nah, kemajuan teknologi digital ini menjadi salah satu ciri khas di era globalisasi. Informasi akan disampaikan dengan cepat, akurat. Ini teknologi digital. Bisa diakses di mana saja, kapan saja, ya, oleh siapa saja, ya, tidak ada batasan umur. Kalau memang bisa menggunakan teknologi itu ya akses terkait apapun di dunia digital akan bisa dilakukan. Tentunya hal ini membawa dua dampak sekaligus ya, bisa positif, bisa juga negatif ya. Jadi teknologi digital ini bukan hanya membuat dampak positif saja, tapi dampak negatifnya juga akan muncul ya, ikut serta ya. Nah, digitalisasi ya seakan menjadi budaya baru yang lebih melekat dan populer di kalangan warga negara muda. Ya. Sering diistilahkan dengan budaya digital. Ya. Hidup kita selalu bersinggungan ya, terkait erat dengan teknologi digital. Ya. Aktivitas keseharian kita ya dengan laptop, dengan gadget, ya, dengan aplikasi-aplikasi yang di dalam yang terinstal di dalam gadget kita. Ya. Ini menjadi budaya, ya, budaya baru kehidupan sehari-hari. Dari pertanyaan yang sering saya lontarkan kepada teman-teman mahasiswa ya, bahwa handphone ini, gadget ini tidak bisa lepas ya. Beberapa menit saja tidak bisa kita lepaskan dari genggaman kita ya. Sehingga ini menjadi suatu hal yang wajib ada di dalam keseharian. Bahkan kawan-kawan mahasiswa pernah mengatakan ya, menyampaikan bahwa aktivitas yang dilakukan ketika bangun tidur adalah mencari handphonenya untuk melihat jamnya, apakah ada update terbaru, adakah berita terbaru atau informasi terbaru. Ini menunjukkan bahwa teknologi digital sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari warga negara saat ini. Tidak muda, tidak tua, tidak anak-anak, tidak dewasa, ya semua bersinggungan dengan aktivitas di teknologi digital. Hal yang paling mudah ya, ketika bangun tidur itu langsung cari handphonenya, ya. Entah itu matiin alarm, melihat updatean temannya, berita terbaru atau apapun. Ini menjadi bukti nyata ya, bahwa teknologi digital sangat erat dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kategori ruang lingkup dalam kewarganegaraan digital ya, itu ada 3. Yang pertama adalah proses dan pembelajaran ya, dalam lingkungan akademik. Dalam lingkungan akademik ya, proses belajar mengajar ini akan menguatkan ya karakter kewarganegaraan digital. Kemudian lingkungan dan perilaku warga digital ya. Jadi perilaku warga digital ini akan bisa kita amati ya. Oh ini baik, oh ini sudah sesuai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ya,
kategori ruang lingkup kewarganegaraan digital ada pada aktivitas hidup keseharian warga negara itu sendiri. Jadi 3 kategori ruang lingkupnya. Proses pembelajaran ya di ranah akademiknya, kemudian perilakunya ya, warga digital di lingkungan kesehariannya ya, itu juga bisa menjadi tolak ukur ya. Ini kewarganegaraan digital saat ini itu seperti apa ya, baikkah, burukkah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kategori ini masing-masing terdiri dari 3 ya, unsur membentuknya ya. Di kategori proses pembelajaran dan iklim akademik ya, kita bisa mencermati bagaimana akses digital ya warga negara ya, penggunaan teknologi oleh warga digital. Sudah dapat akses belum? Dan akses ini digunakan untuk apa gitu ya. Kita bisa mengakses ini teknologi-teknologi yang dibuat secara digital. Ya, akses ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk belajar, ya, mencari referensi, mencari bacaan, ya, mencari e-book, ya, mencari berita. Ya. Nah, ini bisa jadi referensi proses belajar mengajar. Cari video penjelasan, cari materi, ya. Ini akses inilah yang akan menentukan warga digital ya, memanfaatkan teknologi digital, baik atau buruk. Kemudian yang kedua, komunitas digital ya, ini adanya pertukaran informasi elektronik oleh warga digital. Nah, keberadaan grup, ya, keberadaan komunitas ini tentunya harus jadi sarana atau wadah komunikasi. Komunikasi apa? Untuk berbagi pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya, untuk berbagi pengalaman, ya, untuk berbagi informasi yang mendidik, ya, informasi yang mencerahkan, informasi yang membuat kita tentram, ya, informasi yang membuat senang, bahagia. Ya, ini melalui komunitas yang kita bentuk di dalam era digital seperti ini. Ada grup, ada komunitas, ya, asosiasi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian literasi digital, ya, penggunaan teknologi untuk proses belajar mengajar yang mendapatkan, mengolah, meneruskan, dan menyimpan informasi. Jadi kita mesti punya kebiasaan untuk mencari, ya, mengolah informasi, ya, meneruskan dan menyimpan informasi ini dengan baik. Ya. Jangan sampai informasi yang kita teruskan mengandung unsur kebencian, mengandung kabar bohong, ya, mengandung fitnah dan lain sebagainya. Maka kita perlu menggunakan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Kemudian dari ruang lingkup, ya, lingkungan dan perilaku warga digital itu mencakup keamanan digital. Ya. Jadi warga negara mestinya memanfaatkan teknologi tanpa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Banyak berita yang menyampaikan bahwa pelaku kejahatan itu mengamati, ya, aktivitas orang yang menjadi sasaran kejahatannya. Oh, sedang di sini. Oh, sedang membawa ini. Oh, sedang bawa uang dari bank. Oh, sedang mengendarai ini di malam hari dan lain sebagainya. Maka kita perlu menguatkan keamanan digital. Perilaku kita diarahkan ke sana. Jangan sampai perilaku kita justru mencelakai diri kita dan orang lain. Oh, ada orang lain nih bawa uang ratusan juta di dalam tas kresek, naik motor ini dijelaskan di media sosial. Ini orang yang ingin berbuat jahat tahu, oh, ini ada aktivitas seperti ini. Kemudian yang kedua, etika digital, memiliki standar perilaku, norma, aturan hukum dalam pemanfaatan teknologi digital. Jadi kita punya etika. Istilah yang sering saya gunakan adalah kesantunan digital. Jadi santun dalam dunia teknologi digital ya mestinya santun. Ada norma perilaku ya, kita junjung ya. Jangan sampai kita memanfaatkan salah serampangan, merugikan orang lain, ya, tidak memberikan manfaat atau justru yang menghadirkan permusuhan. Ini tidak boleh terjadi dalam era
digitalisasi. Kemudian kita harus paham juga yang ketiga terkait hak dan kewajiban digital. Semua orang memiliki akses yang sama ya, sehingga kita perlu memahami keberadaan sesama pengguna teknologi digital. Kan ada orang yang berusaha untuk mencuri data milik orang lain gitu. Ada orang yang berusaha merugikan ya, mematikan jaringan internet orang lain, ya, membatasi ya. Atau ada wilayah yang tidak mendapatkan jaringan internet yang memadai padahal untuk aktivitas belajar. Ya. Maka kita perlu menghargai hak dan kewajiban orang lain ya, karena sama-sama memiliki akses yang sama. Ya, ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi jangan sampai sesama pengguna teknologi digital saling merugikan. Ya. Oke. Kemudian di ruang lingkup yang ketiga adalah aktivitas hidup keseharian. Ya. Yang pertama, warga digital perlu ya paham ya, terkait peraturan hukum ya, terhadap teknologi digital. Jadi warga digital itu tahu konsekuensinya. Saya melakukan ini, konsekuensinya seperti ini. Saya melakukan tindakan ini, dampaknya seperti ini. Saya siap seperti ini. Ini peraturan hukum di era digital. Ada undang-undang ITE. Ini kan kita harus paham kalau kita melakukan hal ini, dampaknya ini, efeknya seperti ini. Ya. Ada manfaatnya atau tidak. Ya. Ada aturannya atau tidak. Jadi perlu diingat ya terkait peraturan hukum ya, di era digitalisasi. Kemudian di kesehatan digital, ya, perlunya kesiapan dan kesehatan fisik maupun psikis ya, untuk mengakses teknologi digital. Mengapa perlu kesiapan kesehatan, ya, baik psikis maupun fisik? Ya? Karena banyak orang yang pengguna aktif media sosial misalnya, ya, itu bunuh diri ya gara-gara sering dibully, tidak kuat mentalnya, kemudian depresi, stres dan lain. Maka perlu kesiapan ya mental untuk mengakses teknologi digital. Kemudian yang ketiga, era perdagangan digital, ini jual beli barang ya, penyedia iklan ya, di media elektronik ya, yang bisa dimanfaatkan oleh warga digital. Maka jangan sampai kita menipu dan tertipu ya, terhadap aktivitas perdagangan digital. Yang ditampilkan semewah, wow, ya, kemudian yang datang di rumah kita tidak sesuai ekspektasi, ya ini ketipu. Atau menipu ya, mau nggak beli ini dari saya harganya sekian gitu, barangnya bagus, ternyata setelah sampai tidak sesuai kriteria deskripsi yang disampaikan. Jadi jangan sampai tertipu dan jangan sampai menipu di dalam e-commerce ya, istilahnya seringnya kita dengar e-commerce ya, perdagangan jual beli ya secara digital. Nah, 3 kategori inilah yang bisa membentuk karakter kewarganegaraan digital. Maka ada kaitannya ya, bagaimana kita beretika ya, punya etika kesantunan digital ya, melalui media sosial. Karena media sosial sangat lekat dengan anak muda saat ini, warga negara muda. Ya mayoritas pengguna media sosial adalah anak-anak muda. Dan jumlahnya ratusan juta ya, bahkan masing-masing pengguna ya media sosial itu punya lebih dari 1 akun gitu. 1 akun tidak cukup buat 2 ya, 1 aplikasi media sosial tidak cukup, punya 2, 3 dan seterusnya. Maka perlu kepekaan atau sensitivitas warga negara digital ya. Warga digital adalah memanfaatkan teknologi digital ya, dengan memegang teguh komitmen untuk menghadirkan manfaat bagi kemanusiaan. Dimanfaatkan media sosial itu untuk apa? Untuk kehidupan kemanusiaan yang lebih baik ya. Mengatasi tantangan ya, masalah ya secara bersama-sama ya, kita selesaikan dengan cara yang baik. Kita carikan solusinya dan kita libatkan komunitas-komunitas digital ya yang selama ini kita gunakan untuk berinteraksi. Ada masalah ini ya di-share di grupnya. Oke, apa yang bisa kita perbuat? Ada anak terlantar di-share di grupnya, apa yang bisa kita perbuat? Oke, kita bakti sosial. Ini kita melibatkan
komunitas untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan. Oke, ada informasi pencurian di sini ya, di daerah sini, akhirnya sepakat dari grup ya ini. Oke, kita tingkatkan ya keamanan kampung kita. Nah, ini namanya kepekaan ya, sensitivitas warga digital. Kemudian kemampuan warga negara untuk kritis ya, partisipatif, memiliki tanggung jawab ekologis ya, terhadap alam ya, bukan hanya terhadap sama manusia ya, terhadap alam juga ya. Tanggung jawab sosial ya, melalui aksi nyata ya. Kita melihat fenomena seperti ini, apa yang bisa kita lakukan. Meskipun kita dapat beritanya dari media sosial, tapi kita bisa bergerak ya. Kita bisa berbuat ya. Termasuk kita bisa menghadirkan solidaritas global ya. Ada bencana ya di luar negeri sana ya. Ada tindak kekerasan atau ada tindakan-tindakan tidak manusiawi, tidak beradab di luar sana. Apa sih empati kita, simpati kita ya, sebagai sesama warga digital gitu ya, ketika kita melihat ada kejadian tersebut. Nah, ini terkait etika digital dalam bermedia sosial. Nah, teman-teman mahasiswa ya, media sosial ya, teknologi digital tidak serta-merta menghadirkan positif ya, karena masih banyak pekerjaan rumah kita ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang hadir. Karena adanya akses yang tanpa batas. Ya. Tanpa ada pantauan dari orang yang lebih memahami ataupun tahu terkait regulasi ya, penggunaan teknologi digital tersebut. Sehingga justru membawa dampak negatif yang membahayakan generasi muda saat ini. Banyak sekali contohnya ya, bahaya kehidupan digital itu ya, seperti cyberbullying ya, sexting ya, penipuan online ya, ancaman psikologis bully ya, kemudian ancaman pembunuhan ya, terhadap sesama pengguna teknologi digital. Bahkan Indonesia pernah mengalami masalah derasnya penyimpangan pemanfaatan teknologi digital yang kemudian disikapi pemerintah dengan melakukan pemfilteran atau pemblokiran konten, khususnya konten pornografi. Ini masalah ya. Hadirnya teknologi digital juga tidak serta-merta bermanfaat ya. Terkadang ya sesekali ada dampak negatifnya. Nah, apabila tidak kita sikapi dengan cara yang bijak ya, tidak kita sikapi dengan cara yang tepat ya, akhirnya bisa membahayakan generasi muda saat ini dan esok hari ya. Nah, apalagi ya citizen di Indonesia, warga negara di Indonesia yang sekaligus sebagai netizen ya, di Indonesia itu pernah mendapat cap buruk, ya, pernah mendapat stigma ya, buruk ya dari hasil penelitian dari Microsoft ya, bahwa indeks kesopanan pengguna internet di Indonesia itu dianggap rendah di tingkat global. Dalam survei tersebut, Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara. Ya. Artinya, Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat kesopanan digital yang tergolong rendah di dunia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan terbawah dalam tingkat kesopanan. Bahasa saya kesantunan digital tadi, atau etika digital, etika bermedia sosial. Ketika dikaitkan dengan etika Pancasila, ya, seseorang harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermedia sosialnya, tentunya tidak akan ada kasus-kasus tindakan yang menyimpang dari kelima sila tersebut. Ketika warga negara sudah paham bahwa warga negara baik dan cerdas itu bukan hanya warga negara nyata saja, tapi juga warga negara dunia maya ya, digital citizen atau netizen ya, maka tidak akan terjadi ya perilaku-perilaku yang tidak sopan sehingga kita mendapat stigma negatif ya dari survei ini, mendapat penilaian negatif ya bahwa kita negara dengan netizen yang paling tidak sopan, tidak ramah ya, dan lain sebagainya. Ini pelajaran penting ya pada pengguna media sosial di negara kita.
Maka kita harus menghindari ya perilaku-perilaku di media sosial ya, jangan sampai kita terprovokasi dan memprovokasi, jangan sampai kita mudah terhanyut oleh berita bohong ya, ujaran kebencian, dan jangan sampai kita meneruskan berita itu ya. Jangan sampai kita terhanyut dalam informasi-informasi digital yang lebih mengedepankan unsur pornografinya, ya, judi online, ya, penipuan, ya, perang tagar di media sosial antara pro dan kontra yang akhirnya ini mendarah daging. Adanya polarisasi di media sosial, ini pendukung si A, ini pendukung si B, yang tidak pernah bisa bersatu. Saya yakin ya warga negara muda akhirnya jengah, bosan ya. Tiap hari kok yang dilihat perang tagar sebagainya, bosan. Tidak menarik lagi, tidak ada unsur edukasi. Ya kita stop ya, jangan terlibat di sana dan jangan ikut meramaikan, biarkan. Kemudian ada cyberbullying, bagaimana kita menghindari aktivitas-aktivitas ini di dalam bermedia sosial. Gunakan kata-kata yang tepat ya, sesuai dengan etika, kesopanan ya bermedia sosial. Berkomunikasi dengan tidak menyinggung dan merugikan untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan terhadap kehidupan manusia. Ini contoh negatifnya. Ada nggak contoh positifnya? Banyak. Dari aktivitas media sosial juga banyak menghadirkan informasi terkait lowongan pekerjaan. Ini positif ya. Materi pembelajaran, ya. Video pembelajaran ya, yang bisa kita akses. Ya. Donasi kemanusiaan. Ada bencana di sini, silahkan donasi ini, dan beritanya, informasinya ada di media sosial, ada di grup-grup kita, dan kita ikut terlibat di sana. Ini dampak positifnya. Ya. Kemudian kampanye anti narkoba, ya, kampanye politik santun, dan aktivitas-aktivitas lain yang positif ya di dalam bermedia sosial. Maka ini bisa mencerminkan sebagai warga negara yang punya etika, ada pedoman etika dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya kehidupan nyata, tapi dalam kehidupan dunia maya ya bermedia sosial di era teknologi digital. Maka aktivitas warga negara digital, ya warga digital yang perlu dikembangkan oleh pengguna aktif media sosial seperti di bawah ini perlu kita kembangkan, perlu kita biasakan. Masih banyak ya aktivitas positif lainnya yang bisa kita isi di dalam bermedia sosial. Sehingga informasi yang dibagikan ya mampu mencerahkan, menenteramkan, dan bermanfaat bagi kemajuan umat manusia ya sebagai budaya hidup warga digital. Inilah paparannya terkait kewarganegaraan digital ya, khususnya bermedia sosial. Mari kedepankan kesantunan kita dalam bermedia sosial, jangan sampai mudah terhasut, ikut hanyut, dan berlarut-larut dalam aktivitas yang tidak memberikan dampak baik pada kehidupan manusia. Ya. Sampai jumpa pada materi penjelasan berikutnya. Terima kasih.